Oke. Makasih Kak. Shalom teman-teman. Ya, kita akan mulai pembelajaran kita malam hari ini. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu sepanjang hari. Kami boleh beribadah dalam setiap langkah hidup kami, dalam pekerjaan, studi kami, semua hal Tuhan. Sempurnakan apa yang menjadi ibadah kami Tuhan. Lebih malam hari ini kami mau belajar tentang kebenaran-Mu bersama-sama. Izinkan kami semua menaikkan pujian kami Tuhan, pengakuan kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara siapkan hati kita akan sembah. Surga bumi dan berseri, kuduslah Tuhan namamu. Mari katakan suci, 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 suci.
segala pujian bagimu. Segenap nafasmu ya Tuhanmu, sudah bukan berseru, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan namamu. Silakan Kak Son. Ya. Sama-sama kita akan berdoa. Bapa yang kami sangat kasihi, kami sungguh bersyukur dikumpulkan malam ini. Kami percaya bahwa kami akan diajari kebenaran yang membuat mata hati kami terbuka. Dan kami akan tahu jalan yang sesuai, jalan yang seperti yang Kau inginkan kami jalani. Terima kasih, Roh Kudus temani kami, sehingga tidak ada sesuatu pun yang sulit ketika kami menerima kebenaran ini. Menerjemahkan isi hati dan pikiran Bapa dengan bahasa dan pengertian yang kami dapat mengerti. Engkau akan mengurapi hamba-Mu, dan hamba percaya Engkau taruh perkataan-Mu di dalam mulutnya. Terima kasih, kami siap terima kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Tunggal Bapa di surga. Kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman semuanya yang terkasih, saya panggil dulu ya Pak Pendeta Dr. Frankie Chong, ya, Eskom, ini sarjana komputer nih mungkin ya, terus Magister Manajemen dan MTH. Jadi, nah saya tidak lama dan saya minta untuk teman, sahabat, dan oh iya saya lupa satu, beliau itu sekum dari sebuah sinode GSKI, Gereja Suara Kebenaran Injil. Dan saya percaya bahwa apa yang disampaikan itu betul-betul dari Tuhan. Silakan Pak Frankie. Selamat malam yang saya hormati Bapak Michael Sony Suryawan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan. Tentunya merupakan kehormatan boleh hadir bersama-sama rekan sahabat dalam persekutuan Nine ini. Kiranya saya dapat menjadi salah satu anggota baru di komunitas Nine ini. Oleh karenanya terimalah saya sebagai saudara di tempat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya Frankie, istri 1, anak 3. Tadi Pak Sony sedikit mengulas tentang latar belakang pendidikan saya. Betul, saya sarjana komputer Pak, tahun 90-an. Ya, 90-an. Lalu saya ambil di Magister, ya, manajemen. Dan pada 2012 karena saya berkecimpung di dalam pelayanan bersama salah satu hamba Tuhan, saya meneruskan studi saya di Magister Teologi. Namun memang panggilan saya sebagai guru, Bapak Ibu, saya adalah seorang guru, jadi saya melanjutkan kembali untuk S3 saya di University of Jakarta untuk doktor manajemen pendidikannya. Dan saya kembali diberikan kesempatan untuk mengambil kelas doktor kembali untuk teologi di STT Ekumene. Dan saat ini sudah masuk tahapan Profesor Associate untuk Magister untuk manajemen bidang Education Management di Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Namun mohon dengan sangat, sebetulnya saya kurang nyaman untuk berbicara berkaitan dengan latar belakang pendidikan saya. Mohon Bapak Ibu tidak melihat hal itu menjadi sebuah tembok pemisah di antara kita. Jadi lebihnya saya tidak melihat dari sudut pandang yang tadi sudah saya sebutkan. Namun tadi karena Pak Sony sudah menyebutkan sedikit latar belakang pendidikan, jadi izinkan saya untuk melanjutkannya. Bapak Ibu, Saudara sekalian, baru-baru ini ada berita yang cukup tajam di kalangan akademis, yakni tentang pertentangan keilmuan, di mana masing-masing bagian keilmuan menyampaikan superioritasnya. Masing-masing keilmuan menyampaikan
keunggulannya. Dalam perdebatan artikel tersebut tercatat dua pembagian besar keilmuan, yakni eksakta dan non-eksakta. Para akademisi di kalangan eksakta menyatakan bahwa ilmu pengetahuan eksakta memiliki kajian yang lebih logis, lebih sistematis dibanding dengan non-eksakta. Saya bawa sedikit Bapak Ibu ke satu pengalaman konkret. Semoga Bapak Ibu juga pernah mengalaminya, sehingga apa yang saya sampaikan menjadi sinkron. Pada waktu kita berada di sekolah dasar atau sekolah menengah pertama, kita sering ditanya oleh orang tua kita, berapa nilai matematika kamu? Kalau nilai matematika kita tinggi, maka orang tua kita senang. Tetapi jarang orang tua berkata, berapa nilai bahasa Indonesiamu? Berapa nilai sejarahmu? Hampir-hampir mungkin tidak pernah ditanyakan. Disinilah sebetulnya cikal bakal hegemoni, penguasaan, superioritas dari keilmuan. Orang tua melihat bahwa kalau nilai fisikanya 10 itu jauh lebih berharga daripada nilai sejarah, bahasa Indonesia, olahraga yang 10. Sampai hari ini pun banyak ilmuwan masih memegang prinsip superioritas dalam keilmuannya. Mereka masing-masing memiliki argumentasi, menyampaikan bahwa sisi keilmuan inilah yang paling unggul. Namun, sebagai akademisi, saya juga melihat sebuah pertarungan keilmuan ini. Lalu saya masuk kepada satu sintesis cara berpikir saya pribadi. Mohon Bapak Ibu, ini adalah pendapat pribadi saya. Masing-masing ilmu memiliki superioritasnya. Masing-masing ilmu memiliki keragamannya, memiliki keindahan dan sisi buruknya masing-masing. Jadi dalam sederhananya saya mengatakan bahwa tidak ada satupun ilmu yang superioritas dibanding dengan keilmuan yang lain. Selama ilmu itu mendatangkan kemaslahatan. Selama keilmuan itu mendatangkan manfaat. Selama keilmuan itu mendatangkan pragmatis bagi lingkungannya. Seorang ahli matematika yang berbangga dengan keilmuannya, lalu dia menjadi pintar sendiri, menjadi cerdas sendiri, dia cenderung menjadi egoisme. Ini bukan menandakan keilmuan matematika yang dimiliki menjadi superioritas, malah menjadi cemooh banyak orang. Tetapi seorang ahli bahasa, tetapi bermanfaat bagi lingkungannya, ia menjadi pribadi yang lebih berarti daripada keilmuan lainnya. Jadi benang merahnya adalah bagaimana keilmuan tersebut mendatangkan kemaslahatan, kebermanfaatan. Demikian juga dengan teologi atau ilmu ketuhanan. Seseorang yang memiliki kajian teoretik yang mendalam berkaitan dengan teologi. Namun, ketika pengetahuan teologi itu menghasilkan satu epicentrum keributan, keriuhan, maka sebetulnya teologi yang dimiliki tidak mendatangkan kemaslahatan. Mungkin orang berdebat berkata, saya sedang menyampaikan sebuah kebenaran. Maaf Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan ini pendapat pribadi saya. Jika seseorang menyampaikan kebenaran dengan cara-cara yang tidak benar, maka yang ditangkap bukan pesan, tetapi yang menyeruak, mengemuka adalah kesan. Sekali lagi saya sampaikan, ketika seorang menyampaikan kebenaran dengan cara yang tidak benar, yang kurang benar, maka yang ditangkap bukanlah pesan, inti dari pesan tersebut, tetapi yang jelas terlihat, tertangkap adalah kesan.
sama dengan ilmu antropologi. Ilmu yang mengulas tentang manusia. Kalangan kedokteran terus berkata bahwa keilmuan antropologi merupakan keilmuan yang tidak akan pernah habis sepanjang masa. Pengetahuan tentang manusia terus berkembang. Dan para antropolog juga berkata, this is the superioritas knowledge. This is the superiority knowledge. Namun sekali lagi saya mengatakan bahwa ketika antropologi tidak mendatangkan kemaslahatan bagi orang banyak, maka antropologi memiliki question mark dalam keilmuannya. Bapak Ibu, ini prolog yang ingin saya sampaikan bahwa keilmuan terus berkembang. Termasuk di dalamnya teologi, antropologi, biologi, filsafat, dan lain sebagainya. Mari kita masuk ke salah satu ruasnya, antropologi. Ilmu yang mempelajari tentang manusia. Ilmu yang mempelajari tentang kita. Sudah bukan lagi menjadi rahasia bahwa kaum cendekiawan Blok Timur membagi manusia menjadi 3 bagian. Manusia terbagi menjadi 3 unsur. Di sana ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Namun ketika kita melihat pandangan kaum akademis dari Barat, mereka membagi manusia menjadi 2, yakni manusia jasmani dan manusia rohani. Ternyata begitu ditelisik lebih dalam, pada bagian manusia rohani terdapat 2 bagian, yakni roh dan jiwa. Tentunya kita tidak ingin masuk dalam pusaran, lingkaran, keributan, keriuhan dalam memasuki mazhab di mana manusia, apakah menjadi 2 bagian atau menjadi 3 bagian. Tetapi mari kita lihat inti daripada keilmuan tentang manusia tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam unsurnya manusia terbagi atas 3. Karena kita berada di Blok Timur. Tetapi dengan kita berada di Blok Timur, kita tidak ingin menunjuk bahwa Blok Barat itu keliru. Tidak. Tetapi marilah kita sama-sama masuk ke blok di mana kita tinggal. Manusia terbagi atas 3 unsur, tubuh, roh, dan jiwa. Tubuh, roh, dan jiwa. Seorang anak yang baru lahir setelah dikandung di rahim partus pada bulan ke-9 hari ke-10, memiliki tubuh, memiliki roh yang membuat bayi janin itu hidup. Tetapi janin ini pun memiliki jiwa. Jiwa yang belum matang. Jiwa yang masih mentah. Dan di dalam jiwa anak tersebut terkandung pikiran. Adanya juga perasaan. Sekali lagi, pikiran dan perasaan pada bayi, pada anak-anak ini ada, tetapi belum berkembang sebagaimana mestinya. Untuk manusia yang berangkat dewasa, pikiran dan perasaan ini berelaborasi sehingga menghasilkan tindakan. Jadi tindakan perbuatan manusia itu datang dari 2 hal ini, yakni pikiran dan perasaannya. Mari kita perhatikan salah satunya, yakni pikiran. Bapak Ibu, jika kita memperhatikan dengan saksama, maka kita akan menemukan bahwa tubuh dengan segala ornamennya, tubuh dengan segala inderanya, merupakan alat peraga dari pikiran kita. Pikiran merupakan komando
Pikiran merupakan instruktur yang menggerakkan seluruh aktivitas manusia. Mulut yang sedang saya gunakan ini pun yang memproduksi kata-kata dan kalimat dihasilkan oleh pikiran ini. Tangan saya melakukan sesuatu pun merupakan instruksi yang ada di dalam pikiran saya. Oleh karenanya betapa penting dan sentral pikiran di dalam manusia tersebut. Namun sebelum saya jauh, kita slow down sejenak. Ya. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk melihat kondisi otak kita masing-masing. Otak manusia dewasa, pria, itu kurang lebih beratnya 1000 gram atau kurang lebih 1 kilo. Jadi otaknya Pak David Kudrati dan otak saya itu kurang lebih 1 kilo, Pak. Kurang lebih ya, Pak, 1000 gram. Tapi ya, otak perempuan dewasa, otak Ibu Sabrina dan Ibu Ana itu lebih ringan 20% dari otak pria. Ya, jadi kalau ditanya otak mana yang lebih berat antara pria dewasa dan wanita dewasa, yang berat adalah pria dewasa. Namun, bapak-bapak, para pria mohon jangan GR dulu. Kenapa? Karena beratnya otak tidak berrelasi langsung dengan kecerdasan. Tidak sama sekali. Mari kita perhatikan. Otak kita terbagi atas 2 bagian, bilik kanan dan bilik kiri. Dan di tengah antara bilik kanan dan bilik kirinya ada selaput namanya corpus callosum. Nah, serat yang menghubungi antara otak kanan otak kiri inilah yang sebagai jembatan komunikasi antara otak kanan dan otak kiri. Seperti yang kita ketahui di dalam keilmuan bahwa pria, laki-laki, lebih dominan menggunakan otak kiri, di mana logika terus mendominasi. Sebaliknya, perempuan lebih dominan menggunakan otak kanan, di mana perasaan, intuisi ada di sana. Jadi laki-laki lebih condong kepada menggunakan logika dibanding dengan perempuan yang lebih menggunakan perasaan. Bukan berarti laki-laki dewasa tidak menggunakan perasaan. Ada perasaan di dalamnya, tetapi logika lebih dominan. Bukan berarti perempuan tidak menggunakan logika, tetapi perasaan lebih dominan. Itu maksud saya. Ada hal yang menarik berkaitan dengan serat corpus callosum ini. Pada pria, serat ini makin lama makin tipis. Kalau di sini ada dokter, mungkin beliau nanti bisa menjelaskan lebih dalam mengenai materi yang saya baca ini. Pada pria, serat ini makin tua, makin tipis ternyata Pak Sony Michael. Ya, otak serat dalam saya juga makin lama makin tipis. Itu artinya telah komunikasi antara otak kanan dengan otak kiri pria itu makin lama makin shift down. Artinya makin turun, kurang tajam. Tetapi hebat, pada perempuan, corpus callosum ini, serat yang di tengah antara otak kanan otak kiri ini makin tua, makin tebal. Makin tua, makin tebal. Artinya apa? Otak kanan dengan otak kiri perempuan dewasa makin tua, makin energi, makin dinamis, makin progresif. Oleh karenanya jangan coba-coba bertanding soal ingat-mengingat dengan perempuan. Laki-laki pasti lewat kalau soal begini. Oleh karenanya tidak kebetulan Tuhan menciptakan perempuan sebagai penolong, bukan perongrong. Di sini penting untuk kita lihat, ternyata keilmuan juga mendukung apa yang disampaikan oleh Alkitab. Atau sebaliknya, Alkitab sudah menyampaikan dulu, baru terverifikasi di dalam keilmuan. Silakan Bapak Ibu tinggal putar balik akan menemukan bahwa ada sinkronisasi di dalam keilmuan tersebut. Ini fakta ilmiah yang tentunya juga bisa menjadi perdebatan panjang. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Dengan demikian pikiran merupakan tempat yang strategis. Pikiran yang kita miliki merupakan satu media yang sangat luar biasa yang akan membawa orang tersebut kepada hal yang positif
atau membawa orang tersebut kepada hal yang negatif. Tergantung apa isi dari pikirannya. Jika seseorang memiliki pikiran negatif, jahat, diskonstruktif, maka akan tercermin dalam ujarannya. Jadi jika seseorang perkataannya cenderung kasar, merendahkan, menghina, melukai, sebenarnya ini fakta dari keadaan pikirannya yang juga setali tiga uang. Jadi seseorang yang sering berkata kasar, merendahkan, melukai, itu merupakan cerminan daripada kualitas pikirannya. Sebaliknya, jika isi pikiran seseorang baik, positif, dan konstruktif, maka perkataannya cenderung sedap didengar. Perbuatannya pun berguna bagi banyak orang. Sekali lagi, perkataan dan perbuatan seseorang merupakan cermin datar dari kualitas pikirannya. Mari kita baca sama-sama di dalam Injil Matius 6, ayat 22 hingga 23. Matius 6 ayat 22 dan 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Terima kasih Pak Michael. Bapak Ibu, ini ayat yang sering kita temukan. Ini ayat yang sering juga disampaikan. Dan mungkin juga sering kita diskusikan. Ayat yang begitu sederhana, terang benderang, namun menjadi sulit ketika berusaha diimplementasikan. Ayat yang begitu sederhana tanpa perlu kajian yang mendalam, ternyata tidak sesederhana dalam praktiknya. Kita sering abai dalam mengamati implementasi dari bunyi ayat ini. Mari kita sama-sama buka hati dan pikiran kita untuk sama-sama diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Mata adalah pelita tubuh. Indra ini adalah indra penglihatan mata yang memiliki fungsi sebagai penglihatan. Penglihatan yang menangkap seluruh kejadian yang berlangsung di sekitar kita. Indra penglihatan ini, ada orang berkata merupakan indra yang paling unggul dibanding indra-indra yang lain. Nah, sekali lagi, kita tidak dapat mengatakan hal demikian. Kenapa? Karena pendengaran pun memiliki kepentingan dan fungsinya juga. Jadi saya ingin mengatakan bahwa semua indera kita memiliki satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan secara fungsi. Melalui mata, kita dapat menangkap seluruh kejadian, seluruh fenomena yang terjadi di sekeliling kita. Nampaknya ya, mata menjadi indera yang cukup dominan bagi manusia di dalam menjalankan seluruh aktivitas kehidupannya. Cara berpikir kita dan bagaimana kita berpikir, lalu bagaimana kita mengimplementasikan pikiran kita sangat tergantung dari apa yang kita lihat. Namun kadang-kadang kita menemukan bahwa penglihatan suka juga menipu dari hal yang sebenarnya. Kita suka melihat sikap orang dari tampangnya, dan kita sudah berusaha untuk merumuskan bagaimana keadaan orang tersebut. Kalau wajahnya sudah sangar, kita selalu berkata bahwa serem ya, jangan-jangan ini penjahat. Gitu ya. Ya, ada orang berkata ya wajahnya security Pak, tapi hatinya Hello Kitty katanya. Ya, mukanya boleh sangar Pak, tapi hatinya baik Pak. Ya. Tapi ada juga orang yang mukanya baik, tapi kenyataannya sangar, Pak. Ya, dari sini kita melihat bahwa penglihatan memiliki peran yang cukup signifikan. Dengan melihat berbagai fenomena,
Mata merekam seluruh kejadian. Mata menangkap seluruh impuls-impuls dan merekam di bagian bawah sadar manusia. Dalam kurun waktu tertentu, mata memiliki fungsi menangkap seluruh fenomena akan membentuk sebuah konsep. Mata akan membantu otak membangun sebuah paradigma atau cara berpikir seseorang. Saya berikan contoh konkretnya. Ketika seorang anak melihat orang tuanya berbicara santun, sopan, dan rendah hati, maka dalam jangka waktu tertentu akan tercermin di dalam perilaku anak tersebut. Jadi ketika orang tua menunjukkan, memeragakan kehidupan yang baik, yang santun, yang sopan, itu akan menjadi tontonan efektif bagi generasi berikutnya. Kenapa? Karena anak-anak merekam fenomena yang dilihatnya. Oleh karenanya, untuk melihat kualitas orang tua mudah, lihatlah kualitas anak-anaknya. Untuk melihat kualitas seorang pemimpin, lihatlah kualitas pengikutnya. Untuk melihat kualitas gembalanya, lihatlah kualitas domba-dombanya. Untuk melihat kualitas Tuhannya, lihatlah kualitas anak-anaknya. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan itu memegang tanggung jawab besar menjaga nama baik Tuhan. Menjaga nama baik Tuhan. Kenapa? Karena kita merupakan surat-surat yang terbuka yang sangat mudah dibaca oleh banyak orang. Apakah kita anak Tuhan atau kita anak dari pihak yang lain. Bapak Ibu, contoh tadi merupakan satu contoh sederhana bahwa perilaku yang dilihat oleh anak-anak akan tercermin dalam perilaku orang tua. Sebaliknya, ketika orang tua mencontohkan, memeragakan perkataan yang kasar, mengumbar kata-kata yang tidak pantas, maka ini akan menjadi tontonan yang efektif bagi anak-anak untuk menjadikan generasi berikutnya yang juga kasar. Ini sebuah penelitian yang saya lakukan. Saya meneliti di 2 lembaga berkaitan dengan permasalahan anak-anak. Bapak Ibu, hasil daripada penelitian itu adalah ketika anak-anak bermasalah di sekolah, bermasalah di kampus, ternyata permasalahan itu datang dari orang tua mereka. Makanya saya sering berkata kepada rekan-rekan guru, kalau anak-anak bermasalah, jangan lekas-lekas dipanggil orang tuanya. Kalau anak-anak di sekolah, di kampus bermasalah, jangan lekas-lekas dipanggil orang tuanya. Jangan-jangan orang tuanya lah yang sumber masalah. Dan terbukti demikian. Ayah dan ibu menjadi tersangka utama kenapa anak-anak melakukan kekeliruan itu. Hasilnya adalah 85%. Bapak Ibu kira-kira tebak siapa yang terpidana? Ayah atau ibu? Kira-kira ayah atau ibu tersangka utamanya, terpidana utamanya? Ya, betul. Ayah. Ayah memegang peranan yang sangat penting. 85% permasalahan datang dari ayah. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kan ayah jarang berinteraksi dengan anak. Justru quality time yang sedikit itu memberikan kontribusi yang sangat-sangat besar dalam kehidupan anak-anak. Ini juga pesan kepada ibu-ibu tentunya ya. Walaupun benar 85% ayah, tapi 15% juga berkontribusi ibu-ibu. Ya bukan berarti ibu-ibu jadi lepas tanggung jawab. Ini pokoknya salah ayah gitu ya. Enggak ya. Tapi ibu juga berkontribusi. Intinya adalah perkembangan pikiran anak-anak tergantung dari apa yang dilihatnya. Semoga ayah dan ibu yang ada di ruangan ini dapat segera memperbaiki diri agar dapat menghasilkan generasi penerus yang baik.
Bapak Ibu sekalian, mata adalah pelita tubuh. Sejajar dengan kalimat ini, maka pikiran merupakan salah satu jendela jiwa selain perasaan dan kehendak. Saya ulangi. Jika mata adalah pelita tubuh, maka sejajar dengan itu, pikiran manusia merupakan jendela jiwa. Pikiran yang berelaborasi dengan perasaan merupakan landasan dari kehendak atau perilaku manusia terbentuk. Jadi sekali lagi, jika kita melihat satu fenomena perilaku seseorang, itu merupakan kualitas dari jiwanya, kualitas dari pikiran dan perasaannya. Di sini kita harus dapat menangkap simptom gejala jiwa dalam diri kita sendiri. Bagian firman Tuhan berkata bahwa kita harus memperhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup, bagaimana kita berperilaku. Namun nampaknya melihat orang lain dan memberi penilaian lebih asik daripada memperhatikan diri sendiri. Kita lebih senang untuk memperhatikan orang lain dan memberikan penilaian kepadanya ketimbang daripada melihat keadaan diri dan berusaha untuk memperbaikinya. Kiranya kita dijauhkan dari perilaku demikian. Salah satu contoh konkret untuk melihat pikiran merupakan salah satu jendela jiwa dalam manusia adalah tentang kejatuhan Adam dan Hawa. Kejatuhan manusia pertama ini berawal dari pikiran yang menghasilkan gagasan atau ide. Tuhan Allah berkata, jangan kau makan buah itu. Pengetahuan yang baik dan jahat itu jangan kau sentuh, jangan kau makan. Tetapi satu ketika, di dalam pikiran Hawa timbul ide, timbul gagasan untuk memakan buah tersebut. Dan hebatnya, tidak ada satu pihak pun yang mengintervensi perkembangan gagasan dan ide dari manusia ini. Ini keadaan yang sangat berbahaya. Sekaligus merupakan superioritas kehendak bebas dari manusia. Manusia tidak dapat diintervensi pikirannya. Hanya dapat disimptom saja, hanya dapat dibaca gejalanya saja, tetapi keputusan berasal dari manusia tersebut. Hawa tahu persis bahwa Allah melarang untuk tidak menyentuh, apalagi memakan buah itu. Hawa tahu, Adam tahu. Tetapi ketika satu ide gagasan masuk dalam pikiran seseorang, disinilah kebebasan berpikir manusia berperan luar biasa. Mohon maaf, Allah pun dalam tatanannya, dalam aturan mainnya, tidak mengintervensi pikiran, ide, gagasan yang berkembang pada pikiran Hawa dan Adam ini. Saudaraku, ini memberikan kita pelajaran bahwa kalau kita melakukan sesuatu, kitalah yang bertanggung jawab atas konsekuensi, akibat, dan dampak dari apa yang kita lakukan. Kita tidak dapat serta-merta memindahkan kesalahan itu kepada orang lain. Apa yang dikatakan Adam, perempuan yang kau taruh di sampingku, itulah yang menjatuhkan aku. Itu sifat manusia dari dulu. Ketika kita melakukan kekeliruan, kita menunjuk orang lain sebagai kausal prima atau penyebab utama perilaku yang kita lakukan. Ini sebetulnya pendapat yang kurang atau tidak bertanggung jawab. Ketika Anda marah, timbul kekesalan, lalu timbul pertengkaran, maka tersangka utamanya bukan orang lain. Tersangka utamanya adalah kita sendiri. Mengapa saya katakan tersangka utama adalah kita sendiri? Kitalah yang menentukan apakah kita akan membarakan kemarahan kita. Apakah kita akan meninggikan kekesalan kita? Dan saudara perhatikan ketika emosi meluap,
emosi menajam, perhatikan, akal sehat menumpul. Perhatikan saudaraku, ketika emosimu menguasai, pasti saat yang sama akal sehat kita akan turun. Jadi ketika seseorang melakukan sesuatu, dia bertindak atas dirinya sendiri. Dia melakukan itu berdasarkan apa yang dipikirkannya. Sehingga ia tidak dapat menyalahkan orang lain atas apa yang dilakukannya. Jadi kita tidak dapat berkata, saya melakukan ini karena dia begini. Enggak. Kitalah yang menjadi pelaku atas apa yang kita lakukan. Dan kita memiliki pertimbangan apakah kita akan barakan kemarahan kita atau kita padamkan kemarahan kita. Bapak Ibu, kebakaran di salah satu negara bagian Amerika, California, setiap tahun ini luar biasa hebohnya. Mereka berusaha mematikan kebakaran hutan itu dengan berbagai macam cara. Dengan busa, dengan bahan kimia, dengan air, dan lain sebagainya. Namun ternyata cara yang efektif untuk mematikan bara api itu adalah mematikannya sejak kecil. Jadi ketika ada pemantik kemarahan dalam diri kita, sebelum membakar seluruhnya, matikan sejak dini. Kalau saja Hawa menolak pikiran dan gagasannya berkembang dalam hatinya, dalam pikirannya, maka mereka tidak akan jatuh ke dalam kesalahan, kekeliruan yang fatal. Tetapi karena Hawa menikmati gagasannya, menikmati pikirannya, yang menurutnya logis, yang menurutnya tidak apa-apa, tetapi nyatanya sampai hari ini kita terkena dampaknya. Dengan demikian saudaraku, pikiran memiliki peran yang sangat strategis, sangat sentral. Contoh lain, perhatikan. Saya berkata bahwa ketika seseorang dikuasai emosi, kemarahan, maka pada saat yang sama logika akan turun. Kakak beradik Kain dan Habel mempersembahkan persembahan kepada Allah. Persembahan Kain tidak diindahkan, persembahan Habel diindahkan oleh Tuhan. Lalu Kain panas hati. Melihat keadaan ini, Kain panas hati. Cemburu, marah, iri, mengapa persembahanku tidak diindahkan? Mengapa persembahan adikku yang diindahkan? Nah, harusnya kan kalau sampai persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan Allah, seharusnya logika kita mengatakan, Kain bertanya kepada Tuhan Allah, kenapa engkau tidak mengindahkan persembahanku? Tetapi lihat, ketika bara emosi menguasai Kain, maka logika cara berpikir Kain tumpul. Marah, kesalnya sama Tuhan. Tapi dilampiaskan kepada adik satu-satunya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, betapa pentingnya kita memikirkan apa yang kita pikirkan. Betapa pentingnya untuk memikirkan apa isi dari pikiran kita. Apakah itu baik atau jahat? Saya percaya kita tahu mana pikiran baik, mana pikiran jahat. Saya tahu Bapak Ibu tahu bagaimana memisahkan ini pikiran baik, ini pikiran jahat. Saudaraku, inilah perjuangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau salah satu bagian firman Tuhan berkata bahwa kita harus sepikiran dan perasaan dengan Allah, itu harus kita wujud nyatakan. Coba lihat isi ruas-ruas dalam pikiran kita. Apakah benar isi pikiran kita itu sepikiran dengan pikiran Allah? Sesuatu hal yang baik, sesuatu yang suci, atau sebaliknya? Kitalah yang paling mengetahuinya. Ketika Tuhan Yesus puasa, padang gurun, puasa, lalu dicobai oleh iblis, tidak mempan tentunya. 3 kali percobaan, 3 kali ajakan, tidak diikuti oleh Tuhan Yesus, tapi di bagian ayat dalam Injil Matius itu berkata bahwa setan meninggalkan Tuhan. Tetapi dia menunggu saat yang tepat. Perhatikan,
Orang sekelas Tuhan Yesus saja ditunggu saat yang tepat. Sepanjang jalan Via Dolorosa, bukan Tuhan tidak punya kekuatan untuk menghancurkan orang-orang yang membencinya. Setan menunggu saat yang tepat untuk menguasai, mengikat, memikat pikiran Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus melalui jalan Via Dolorosa melakukannya dengan sesuai dengan kehendak Allah. Sampai Tuhan Yesus ditarik antara langit dan bumi. Akhirnya mati di atas kayu salib. Dan sebelum tarikan nafas terakhir, Tuhan berkata, ampunilah mereka Bapa. Iblis tidak dapat masuk, mengikat pikiran Tuhan Yesus. Nah saudaraku, bagaimana dengan keadaan kita? Bagaimana ketika engkau disakiti? Apa isi pikiranmu ketika engkau dilukai? Apa isi gagasan ide dalam pikiranmu ketika namamu dibusukkan di sosial media? Dibusukkan di surat kabar, dihina, difitnah, dan lain sebagainya. Apa isi pikiran, ide, gagasan dalam pikiranmu? Kita perlu terbuka di hadapan Tuhan dalam hal ini. Kita sering tidak memikirkan apa yang menjadi isi dalam pikiran kita. Orang pada umumnya sering melukiskan setan atau roh-roh jahat sebagai oknum yang menyeramkan, oknum yang menakutkan gitu ya. Tapi kalau logikanya, kalau setan itu menampilkan tampang yang menakutkan, mengerikan ya, tidak ada orang yang mau dekat gitu ya. Nah, justru kata setan itu tampilannya itu lembut luar biasa, senyap dan menguasai. Jika tampilannya menyeramkan, maka manusia akan ketakutan dan menjauh. Justru yang jauh lebih berbahaya dan mematikan adalah ketika setan atau roh jahat sudah melingkar, sudah menguasai, memikat, dan mengikat pikiran seseorang dengan idenya. Apa kurang baik tuh? Rasul Petrus berkata, Tuhan, jangan ke Yerusalem. Logikanya benar, bukan? Yerusalem itu di mana Tuhan Yesus dibenci luar biasa. Tuhan Yesus mau balik ke Yerusalem. Logis kalau Petrus berkata, Tuhan jangan ke sana. Tetapi dia tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Ya, kita tidak dapat menemukan satu cahaya kebenaran firman Tuhan kalau kita masih berkelindan dengan sikap-sikap duniawi, tidak mampu melihat rencana Allah di dalamnya. Ide, gagasan, pikiran, kuasa kegelapan melingkar di dalam pikiran Rasul Petrus yang menahan gurunya masuk Yerusalem. Tetapi puji Tuhan, Yesus menghardik Petrus berkata bahwa aku akan ke Yerusalem. Tuhan Yesus berujar dalam Yohanes 8 ayat 44. Izinkan saya membaca bagian ini. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mengapa saya angkat bagian Yohanes ini? Kita sering berdusta kecil-kecilan. Kita mengatakan, oh ini nggak apa-apa, Pak. Ya demi kebenaran, Pak. Bu, demi kebenaran nggak apa-apa. Dosanya dosa kecil, bukan dosa besar. Padahal itu ide gagasan yang akan terakumulasi mendatangkan hal yang menakutkan. Orang akan mudah terbiasa untuk dusta karena dibangun dari dusta-dusta yang katanya dusta kecil. Orang akan terbiasa sehingga pada waktu tertentu ia tidak lagi menyadari bahwa dia telah melakukan hal yang keliru. Ia telah menjadi terbiasa atas perilaku dusta. Dia telah menjadi banalitas atau terbiasa sekali. Asosiasinya, asumsinya seperti ikan yang tidak lagi menyadari
dirinya basah. Dia selalu menganggap diri paling benar, dia selalu menganggap diri paling penting dibanding dengan orang lain. Dia tidak lagi dapat mengukur keadaan dirinya sendiri. Keadaan ini adalah keadaan yang paling berbahaya dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sekali lagi kiranya Tuhan membuka hati, mata hati dan pikiran kita untuk melihat keadaan diri kita masing-masing, bukan melihat keadaan orang lainnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, akhirnya Kain menghabisi Habel. Pikiran ini pun tidak diintervensi oleh Tuhan Allah. Tuhan Allah hanya berpesan, Kain, kenapa hatimu panas? Sebetulnya itu merupakan peringatan agar Kain cepat-cepat meninggalkan panas hatinya, meninggalkan muram wajahnya. Tetapi Kain kuasa kegelapan sudah melingkar di dalam pikirannya, sehingga kebenaran tidak lagi dapat ia lihat. Ia menghabisi adiknya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagaimana keadaan kita? Bagaimana isi dan cara berpikir kita? Bagaimana perilaku serta perbuatan yang kita lakukan selama ini? Apakah Bapak, Ibu, dan saya, apakah kita semua senantiasa memerhatikan bagaimana cara hidup kita dengan saksama? Jika ya, apakah kita sudah menyelenggarakan kehidupan yang menyenangkan hati banyak orang, yang tentunya juga Tuhan juga disenangkan? Jadi konkretnya ketika kita mengatakan melayani perasaan Tuhan, mengasihi Tuhan, akan terlihat dari kita mengasihi sesama kita, bahkan mengasihi musuh kita. Jika belum, maka kita masih punya kesempatan untuk membenahinya. Bapak Ibu, sudah hampir 50 menit, izinkan saya untuk menyampaikan paragraf terakhir dari diskusi firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, medan pertempuran antara jahat dan baik berawal dari dalam pikiran. Menangkan pertempuran tersebut, menangkan peperangan tersebut, dengan mematikan sejak dini segala gagasan atau ide jahat, percabulan, iri hati, sakit hati, rasa tertolak, dan lain sebagainya selama masih ada di dalam pikiran. Saya tidak menafikan atau saya tidak menolak ada pikiran iri yang berkembang dalam pikiran kita. Namun, segera tangkap gejala itu dan matikan. Jangan sampai iri hati itu terbuahi dalam perbuatan. Jangan sampai sakit hati itu terakumulasi dan terbuahi menjadi kepahitan. Sehingga kita membenci orang itu dan Tuhan Yesus samakan kita dengan seorang pembunuh manusia. Sakit hati seperti apa yang telah Bapak Ibu alami sehingga engkau tidak berani melepaskan pintu maaf, memberikan maaf kepada orang tersebut? Rasa luka sedalam apa yang telah Bapak Ibu alami sehingga engkau telah mengingat-ingat kesalahan orang tersebut dan tidak mau memaafkan orang-orang tersebut? Kiranya Tuhan memberkati kita lewat pertemuan malam hari ini, sehingga apa yang kita bicarakan menjadi hal yang konkret, bukan hanya berkembang di ranah pengetahuan. Jangan sampai hal-hal tersebut dierami dan akhirnya berbuah dalam perilaku, tindakan, dan perbuatan yang konkret. Sebaliknya, firman Tuhan mengajak kita, pikirkanlah semua yang benar. Yang tidak benar tidak perlu dipikirkan. Pikirkanlah semua yang mulia, yang tidak mulia singkirkan. Pikirkan semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan itu. Kalau ada dalam pikiran kita di luar itu, mari kita dengan rela untuk mematikannya. Jika hal ini dilakukan dengan konsisten, maka orang percaya akan memenangkan setiap pertempuran
demi pertempuran melawan kuasa jahat yang mulai manuver di dalam pikiran kita. Ingat, iblis menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Dalam satu versi terjemahan ayat dalam Mazmur 119 ayat 11 sebagai ayat terakhir, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 119 ayat 11 berkata, "Maka perkataanmu telah kutaruh di dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa kepadamu." Isilah pikiran kita dengan perkataan Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi hidup dari setiap perkataan yang keluar dari firman Tuhan, yang keluar dari mulut Allah. Selamat berjuang Bapak Ibu. Selamat berjuang untuk mematikan segala pikiran yang bertentangan dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Franky. Mari teman-teman kita sama-sama beri apresiasi. Ada icon di reaction, pakai icon yang ada. Nah, pertanyaan pertama dari Laura, karakter yang sudah terlanjur terbentuk dari keluarga yang kasar dan bertumbuh sampai dewasa, kemudian menikah dan tetap membawa karakter yang sudah terbentuk, tanpa sadar telah menyakiti orang yang ada di sekitarnya. Apa yang harus kita perbuat Pak Franky kalau kita ada di circle orang tersebut? Dan usia berapakah anak-anak dapat menyerap karakter buruk dari orang tuanya dan bisa menyadari bahwa itu tidak benar? Terima kasih. Terima kasih Ibu Laura untuk beberapa pertanyaan yang sangat fundamental. Karakter yang sudah terlanjur terbentuk dari keluarga yang kasar dan bertumbuh sampai dewasa, kemudian menikah, dan tetap membawa, betul, pasti terus akan terbawa. Tapi ada kata yang mungkin kita bisa diskusikan, tanpa sadar menyakiti orang di sekitarnya. Saya percaya orang melakukan sesuatu itu dengan sadar. Orang-orang sering beralasan apa yang dilakukan tidak sadar. Oh, saya tidak sadar melakukan ini. Tetapi dalam kejiwaan, banyak hal-hal yang kita perlu kritisi, bahwa apa yang dilakukan oleh orang manusia, itu dilakukannya dengan sadar. Dengan sadar. Tetapi kita tidak ingin fokus di situ, kita coba perhatikan pertanyaannya. Apa yang harus kita perbuat kalau kita ada di circle orang-orang tersebut? Ibu Laura dan Bapak Ibu, saudara sekalian, ini pendapat saya. Jika kita sebagai orang dewasa memiliki karakter yang kuat di dalam Tuhan, ketika kita menemukan orang demikian ada di dalam komunitas kita, tentunya kita harus menerima orang lain apa adanya. Bukan menerima orang lain ada apanya. Mengapa? Disinilah kita berkesempatan untuk membantu orang-orang tersebut. Kalau Ibu Laura melihat fenomena ini kesempatan yang Tuhan berikan agar Ibu Laura dapat mengimpartasikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang tentunya takes time. Kita tidak dapat serta-merta membuang orang-orang tersebut dalam lingkaran komunitas kita yang justru akan memperburuk keadaan orang-orang tersebut. Namun sekali lagi, itu juga sangat tergantung kepada respon orang tersebut. Jadi yang harus kita perbuat ketika menemukan ada di circle kita orang-orang tersebut, terimalah mereka apa adanya. Tentunya kita ingin punya teman sahabat yang baik-baik saja, yang sehat, yang kaya, dan tidak ada masalah dengan ekonomi. Semua orang juga mau begitu. Tetapi bagaimana ketika kita mendapatkan teman yang kesulitan beberapa hal yang tadi saya sebutkan? Disitulah kita membagi roti kita. Disitulah kita membagi air minum kita, membagi hidup kita buat mereka. Tetapi ada pertanyaan berkaitan dengan pertanyaan ini, Ibu Laura, bagaimana kalau kita tertular dengan sikap kasarnya? Ini menjadi permasalahan. Biasanya perilaku yang negatif itu cenderung cepat menular daripada perilaku yang positif. Di sini memang perlu kehati-hatian. Ya, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Di sini memang tipis sekali bagaimana kita memperlakukan orang tersebut tanpa kita terpola dengan tingkah lakunya.
Namun saya percaya ketika seseorang dibangun di atas dasar yang teguh, di mana firman-Mu kutaruh dalam hatiku, isi kebenarannya adalah kebenaran firman Tuhan, maka ia akan mempola orang tersebut. Atau orang tersebut tidak akan tahan lama berada di dalam lingkungan ini. Sebagai contoh ya, ini kan Nine gitu, lingkungan pembelajaran. Ini kalau orang yang nggak suka belajar, ini akan bosen nih dengan begini. Ya apa sih, detail sekali, praktis-praktis saja Pak, langsung saja Pak, dan lain sebagainya. Ya, tetapi saya tidak menyalahkan orang demikian karena orang cara belajarnya berbeda-beda. Ibu Laura, jika Ibu Laura mengalami hal ini merupakan kesempatan Ibu Laura untuk menjadi garam untuk orang tersebut. Usia berapakah anak-anak menyerap karakter buruk dari orang tuanya? Ingat, karakter baik juga terserap dalam Golden Age 7 to 14. Biasanya ini adalah Golden Age 7-14 tahun. Tetapi dengan perkembangan dunia yang begitu masif, di mana perkembangan digital begitu tinggi, ternyata para ahli perkembangan anak harus meratifikasi nih, harus merevisi. Kelihatannya bukan 7-14. Ini anak 3 tahun saja megang gadget aja udah piawai ini. Ya, anak-anak sekarang nih native digital, itu luar biasa perkembangannya nih. Ya. Jadi kalau kita nih gak seperti Ko Sony, Ko Michael gitu ya, dan saya ini kan generasi X nih. Jangan-jangan ada yang juga baby boomers gitu ya, yang udah lama banget gitu ya. Berkait lalu punya cucu yang alpha generation. Waduh, jauh ini. Jadi kelihatannya harus dievaluasi. Tapi baiklah kita menggunakan teori lama dulu. Golden Age itu 7 to 14, 7-14 tahun. Dan ini merupakan perlombaan antara yang jahat, yang baik, yang datang dari orang tua. Bapak Ibu yang telah menjadi orang tua di dalam ruangan virtual ini, kita adalah guru utama dan guru pertama buat anak-anak. Ada sepasang orang tua datang kepada saya, Pak Frankie, saya mau menjadikan anak saya saintis. Kira-kira buku apa yang harus mereka baca? Saya katakan kepada mereka, buku yang pertama yang harus mereka baca adalah buku dari lembaran hidup Bapak Ibu sekalian. Kehidupan Bapak Ibu menjadi pelajaran utama, pelajaran penting buat mereka. Apalagi dari zaman digitalized seperti ini, di mana definisi-definisi sangat mudah untuk dicari dalam berbagai sumber. Kalau model pembelajaran kita menggunakan model pembelajaran klasikal yang selama ini kita lakukan, di mana guru menjadi sumber pengetahuan, ini akan tertinggal oleh zaman. Dunia sudah banyak berubah. Dan kalau kita bicara pengetahuan, anak-anak bisa men-searching di dalam banyak sumber di dunia maya. Tetapi di sini perlu keteladanan. Di sini perlu sebuah contoh yang baik. Ibu Laura, kiranya apa yang saya sampaikan bisa membantu, dan jika ada hal yang ingin disampaikan, seperti tadi Kak Sony katakan, silakan untuk menyampaikannya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Frankie. Laura, bagaimana? Sudah terjawab atau masih menggantung? Laura? Sudah, Koson. Terima kasih, Pak Frankie. Nah, lanjutnya dari Pak Timur. Bagaimana solusi bila anak-anak terlanjur rusak kasar karena kesalahan Bapak? Pak Timur, terima kasih untuk pertanyaan kontekstual dalam kajian ini. Bagaimana solusi bila anak-anak terlanjur kasar, terlanjur rusak? Pak Timur, anak-anak rusak itu dalam jangka waktu panjang. Anak-anak rusak itu bukan rusak seketika, tapi rusak dalam jangka waktu panjang, terakumulasi dari hari menjadi minggu, dari minggu menjadi bulan, bulan menjadi tahun-tahun panjang. Oleh karenanya, memperbaikinya juga perlu waktu. Memperbaikinya juga perlu waktu panjang. Jadi jangan sampai kita, dalam pikiran kita, kalau kita membentak anak yang berlaku kasar, lalu mereka diam. Dan kita menyatakan itu berhasil. Betul, Pak Timur. Kita sebagai orang tua membentak anak, mereka diam secara fisik, tapi pikirannya kemana-mana. Jangan sampai kita menguasai fisiknya, tapi kehilangan hatinya. Oleh karenanya, Pak Timur, ketika kita berhadapan dengan anak-anak sedemikian, peluklah mereka dalam waktu yang lama. Terimalah bahwa kesalahan ini terakumulasi dalam waktu yang lama, dan perlu pembenahan juga dalam waktu
yang lama. Anak-anak ini rusak karena lingkungannya. Dan Pak Timur menyatakan di sini dengan berani karena kesalahan Bapak. Dan di sini bapak-bapak harus berani untuk bertanggung jawab terhadap kerusakan mental dari anak-anaknya. Sekali lagi, ini tuaian dari tanaman yang kita telah lakukan bertahun-tahun. Oleh karenanya solusinya tidak ada solusi praktis, Pak. Tidak ada solusi cepat. Yang ada adalah solusi bertahap. Terimalah anak-anak itu sebagai akibat dari apa yang kita lakukan. Dan kalau kita mengatakan itu sebagai akibat dari dampak yang kita berikan pada anak-anak, maka kita yang pertama-tama lalu kitalah yang berubah. Jangan minta anak-anak itu segera berubah. Jangan. Tapi tunjukkan bahwa kita berubah. Dan anak-anak itu akan melihat bahwa ayahnya berubah. Semoga perjalanan panjang dari yang diperjuangkan oleh Pak Timur atau bapak-bapak yang lain dapat berhasil melalui anak-anak tersebut. Satu lagi Pak Timur, saya percaya tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Saya percaya, apalagi kita sebagai anak Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Apapun yang terjadi, pasti ada bagian di mana Tuhan ingin kita perbaiki. Oleh karenanya, jika hal itu menyangkut anak-anak, kita percaya dengan kasih Tuhan yang lahir dari orang tua akan membuat luka-luka anak tersebut. Demikian Pak Timur, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Pak Timur bagaimana? Sudah cespleng, resep praktis, tapi jangka panjang kesembuhannya. Rawat jalan saya terpaksa Pak Sony. Ya, jadi gini Pak Franky, kita ada program namanya rawat jalan. Bab kita di Nine ini semuanya sedang rawat jalan. Baru nanti kalau dipanggil Tuhan itu baru selesai kurikulum. Oh iya. Amin, amin. Pak, ada celetukan. Penjelasan Pak Franky kepada Pak Timur tadi, apakah ada hubungannya dengan istilah gereja, pembapaan, ya, pembapaan, karena memang bapak-bapak sumber masalah. Kenapa tidak ada pengibuan? Biasanya fathering this generation, tidak ada toh mothering this generation. Gini loh Pak, ini ada celetukan nakal nih Pak. Bagaimana Pak? Mungkin karena kita terbiasa dengan paternalistik Pak ya. Kita terbiasa dengan paternalistik di mana laki-laki memegang peranan penting, tetapi dalam perkembangan yang ada, kiranya kita dijauhkan dari bias gender sekarang, kita juga harus mengakomodir namanya maternalistik dalam hal ini, di mana ibu-ibu juga memegang peranan penting. Boleh juga sih Pak, kalau kita selain ada pembapaan, ada juga Pak pengibuan, tidak salah demikian. Tetapi faktanya Pak, ini penelitian Pak, mengatakan 85% permasalahan anak-anak memang datang dari bapak gitu. Jadi tidak salah tuh kalau pembapaan lebih dominan, karena ibu-ibu bagaimanapun 15% kontribusinya. Gitu Pak Sony. Saya akan bacakan. Terima kasih Pak Timur untuk pertanyaan yang menggelitik. Nah, selanjutnya dari Luki, tapi ini disebut Christine ini istrinya Dokter Luki. Nah, ada yang menganggap bahwa orang tua tidak boleh terlalu dekat dengan anak. Wah ini. Karena takut anaknya merasa terlalu nyaman sehingga nantinya merasa boleh bersikap kurang ajar kepada orang tua. Dari sudut pandang pendidikan, sejauh mana orang tua boleh akrab dengan anaknya? Supaya saya bisa meneruskan penjelasan ini kepada teman-teman yang memerlukan. Ini pertanyaan bagus sekali. Akrab dengan balita, akrab dengan remaja, akrab dengan pemuda, itu beda Ibu Bapak. Beda. Kalau kita akrab dengan anak-anak kecil yang belum berkembang jiwanya, sering kita menerima segala perilakunya, bukan? Ya, misalnya anak-anak sering berperilaku yang kurang tepat pada orang tua, ya, itu bisa kita terima karena masih anak-anak. Tetapi ketika beranjak dewasa, tentunya kedekatannya juga berbeda. Tadi ada disebutkan pertanyaannya Anda bisa menjadi kurang ajar atau bagaimana, Bapak Ibu? Saya percaya kalau Bapak Ibu tidak menunjukkan sikap kurang ajar, anak-anak juga tidak akan pernah melakukan hal yang sama. Kedekatan Bapak Ibu kepada anak-anak justru secara pribadi wajib dilakukan. Tetapi percayalah ketika Bapak Ibu melakukan pendekatan yang baik, yang santun, saling menghormati, anak-anak akan mengecap itu sebagai satu pendidikan.
Bapak Ibu, saya sebagai guru, saya sekitar tahun 90-an sudah jadi guru sebagai dosen, dan saya juga sampai hari ini tidak meninggalkan pos saya sebagai guru, sebagai dosen, dan saya sangat dekat sekali dengan rekan-rekan mahasiswa dan dengan anak-anak. Dan anak-anak tahu ada garis merah jelas bagaimana mereka berperilaku. Saya kalau lagi melucu, seperti badut, ya saya senang sekali untuk apalagi membuli anak-anak, ya, ngerjain mereka dan sebagainya, tetapi ada garis. Kalau di kelas, mereka adalah murid-murid saya. Dan saya juga harus memosisikan sebagai seorang guru. Dan anak-anak itu tahu. Hal yang lain, positif lainnya ketika kedekatan itu terbangun, segala rahasia mereka akan ceritakan. Apa yang mereka alami, mereka sampaikan. Coba bayangkan kalau mereka tidak memiliki figur yang tepat, orang tua yang dekat. Ada masalah, mereka takut menyampaikan kepada orang tua. Mereka lebih banyak menyampaikan kepada orang lain. Ini kan bahaya. Ini kan berbahaya. Orang tua adalah orang yang paling tepat untuk menyampaikan segala peristiwa, baik atau buruk dari kehidupan anak-anak. Tetapi kalau anak-anak takut menyampaikan kepada orang tua, ini alarm untuk kita perbaiki. Jadi ibu, bapak, dekatlah dengan anak-anak. Dan anak-anak tahu bagaimana untuk memosisikan diri dan tidak berlaku di luar batasan yang ada. Demikian Pak, terima kasih. Bagaimana Christine? Baik Pak. Jadi ini boleh saya sampaikan ke teman-teman yang membutuhkan nanti kalau mau dekat dengan anak sekalian teladankan lewat kehidupan kita. Boleh gitu ya Pak ya? Betul sekali Bu, betul sekali. Kadang-kadang kalau kita bicara santun, anak-anak jadi nyaman. Coba kalau kita berbicara kasar, mereka dekat karena anak-anak. Kita punya otoritas menguasai fisik mereka, tapi kita kehilangan hati mereka. Jangan sampai keadaan ini terjadi pada kita. Fisiknya dikenal Tuhan, tahu Tuhan, tapi bertepuk sebelah tangan. Tuhan tidak merasakan kita. Nah ini kalau dibawa ke dunia rohaninya ya, Ko Mike ya. Ya. Terima kasih. Dari Christine akan bagi, karena Christine itu salah satunya bertanggung jawab untuk anak-anak gembala yang ada di GPDI. Semangat Christine. Nah, Tuhan. Ya, semangat itu jadi punya bekal. Ya, selanjutnya, apakah dengan pelayanan kelepasan bisa merubah karakter negatif, Pak Frankie? Pelayanan pelepasan merupakan salah satu tools, saya melihatnya. Salah satu tools yang dapat digunakan. Tetapi jangan pernah beranggapan dengan ibadah pelepasan itu, lalu masalah usai. Itu baru DP-nya. Harus ada langkah-langkah lanjutan yang harus dilakukan. Pendampingan, pembelajaran, terus harus dilakukan. Jadi saya percaya mujizat Allah dalam pelepasan, tetapi saya percaya Allah juga punya tatanan, Allah punya cara, Allah punya metode di dalam menyelesaikan satu permasalahan. Ini saya teringat nih, satu ketika ada ujian nasional. Saya ingat itu anak kelas 9 atau kelas 3 SMP. Sebelum masuk kelas, kebetulan saya bertugas di sekolah Kristen, ada beberapa orang tua manggil anaknya. Apa yang mereka lakukan? Mereka tumpang tangan kepada anak-anak tersebut, dan saya bukan mencuri dengar, tapi saya mendengar sedikit karena saya ada di balik tembok itu. Lalu orang tua itu berkata begini dalam doa, dalam nama Tuhan Yesus, kiranya engkau berhasil di dalam ujian ini. Kiranya Tuhan menganugerahkan kepintaran dan kecerdasan sehingga engkau dapat menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Kata kalimat permintaan dalam doa ini tidak salah. Namun, Tuhan tidak bekerja dengan cara demikian. Tuhan bekerja dengan cara dan tatanan yang logis. Anak itu akan berhasil bukan karena tumpang tangan dari orang tuanya. Tetapi mereka berhasil karena ratusan jam investasi belajar yang telah mereka lakukan. Pernyataan ini tidaklah untuk mendowngrade kuasa Tuhan. Tidak sama sekali, kita percaya kuasa Tuhan. Tetapi jangan kita menggunakan kuasa Tuhan dengan cara-cara yang tidak bertanggung jawab. Seorang petinju pada waktu naik ring, yang menentukan kemenangannya, itu
investasi jam waktu yang dia lakukan berbulan-bulan untuk mempersiapkan pertandingan tinju itu, bukan? Jadi sekali lagi, Tuhan punya tatanan. Dan kitalah yang harus melakukan terus bagian kita. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Franky. Pak Billy bagaimana? Terima kasih Pak Franky. Terima kasih Pak Billy. Berarti tidak ada ya seperti di gereja di Malang yang kalau mau ujian jemaat dipanggil ke depan dan ditumpangi tangan, roh pintar dalam nama Tuhan Yesus ya. Urapan fisika, matematika, bahasa Inggris penuh. Itu rupanya hanya ada di Malang, Pak Franky. Nah, lanjutnya dari Kesia Lestari ada di Itali ya. Pak Franky, saya Kesia. Saya mau tanya, anak saya umurnya 10 tahun, perempuan. Dan saat-saat ini jadi suka bicara kasar. Sesekali dia suka bentak. Juga tidak hanya sama adiknya saja, tapi sama kami orang tuanya. Dan ketika saya ajak bicara baik-baik, akhirnya besoknya dia minta maaf. Dan dia bilang tidak sengaja seperti itu. Dan dia merasa sulit untuk berubah. Terima kasih. Bagaimana Pak Franky tentang yang dialami anak kami? Terima kasih. Ibu Kesia, saya sangat terharu dan sangat senang sekali dengan kalimat Ibu yang terakhir. Dia bilang tidak sengaja dan merasa sulit untuk berubah. Ibu Kesia, apa yang dialami Ibu menjadi permasalahan orang tua masa kini. Kenapa? Karena tadi saya mengatakan bahwa orang tua merupakan guru pertama dan guru utama buat anak-anak. Namun pada masa sekarang di mana perkembangan teknologi begitu luar biasa, begitu masif, begitu berkembang dan begitu mendominan, nampaknya peran orang tua harus berbagi dengan teknologi. Peran orang tua harus terintervensi dengan teknologi. Sedikit saya keluar, Ibu Kesia. Ada anak-anak yang sudah mulai terikat dengan gadget. Lalu bagaimana cara melepaskannya? Sekali lagi, keterikatan kepada gadget ini telah dibangun dalam waktu yang lama. Di sini pun ada intervensi orang tua yang membiarkan hal itu. Dan ketika keterikatan itu bernuansa negatif, baru kita sadar, ini bagaimana cara melepaskannya. Lalu ada orang tua yang menggunting kabel internet dan anak-anak tidak dapat melakukan jaringan tersebut. Apakah ini caranya? Ini menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Anak-anak tersebut menjadi depresi, menjadi marah, karena mereka tidak tahu, masih anak-anak, bagaimana cara marahnya, dan berakibat menjadi fatal. Lalu bagaimana caranya ketika anak-anak ini bertumbuh dengan kondisi demikian? Ibu Kesia dan rekan-rekan sekalian, saya percaya kita berada di tempat ini menjadi orang tua untuk generasi alfa bukan merupakan satu kebetulan. Tuhan mempercayakan kita anak-anak tersebut ada di tangan kita saat ini. Yang pertama, mereka berharga di mata Tuhan. Kalau anak-anak mengatakan saya minta maaf, itu merupakan perilaku yang baik. Kalau dia bilang tidak sengaja, itu pun kita dapat terima. Tetapi kalau dia mengatakan sulit untuk berubah, tunggu waktunya dan dampingi tanpa jenuh, tanpa jemu, dampingi terus. Berapa lama, Pak? Saya tidak tahu bagaimana tingkat kronis daripada keadaan tersebut. Tetapi satu tips buat kita semua, bahwa kalau kita sudah investasi waktu begitu banyak menjadikan anak-anak tersebut demikian, maka investasi yang sama juga harus kita lakukan untuk mendampingi anak-anak tersebut. Kenapa dia suka berbicara kasar, padahal orang tuanya tidak kasar? Nah, ini ada intervensi mungkin dari dunia internet, dari apa yang dia baca, apa yang dia tonton, atau lingkungannya, bisa demikian. Tetapi saya percaya begini, Bu Kesia. Saya percaya begini. Ketika anak-anak berlaku kasar, Ibu Kesia dan suami, ayah ibu tetap berlaku lembut. Saya percaya kelembutan itu akan mengalahkan kekerasan. Saya percaya
Anak-anak yang suka membentak, tapi ayah ibu tetap lembut. Mungkin ayah ibu berkata, Pak, kalau saya lembut-lembutin nanti dia kurang ajar. Tunggu dulu. Sekali lagi, jiwa mereka belum berkembang. Sabarlah. Saya percaya kebaikan akan mengalahkan kejahatan. Kekasaran akan dikalahkan oleh kelembutan. Oleh karenanya, Bu Kesia, tetaplah menjadi orang yang lembut, tetaplah menjadi orang tua yang nyaman buat buah hati Ibu Kesia. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Franky. Kesia bagaimana? Sam? Ya. Sam misalnya mau beri. Baik, kalau begitu saya akan baca pertanyaan berikutnya. Nah, dari Denny Sumantri yang ada di Banyuwangi. Selamat malam, izin bertanya Pak, dari sisi seorang anak. Bagaimana cara tepat bersikap sebagai anak jika menghadapi orang tua yang dalam keseharian punya kebiasaan membawa cerita, curhatan yang cenderung melemahkan. Maksudnya hanya ingin berkeluh kesah, bercerita setelah lelah, bekerja seharian. Hanya kecenderungannya jadi negatif, Pak. Banyak mengeluh dan pada akhirnya mengganggu pikiran dan suasana hati seluruh anggota keluarga. Nah ini dari sisi anak, Pak. Tadi. Ya. Pak Denny Sumantri, kalau pertanyaan ini sudah Anda tulis, Anda adalah orang yang dewasa. Anda adalah orang yang cakap untuk memilih dan memilah keadaan. Dari susunan kalimat pertanyaannya saja sudah sistematis, berarti Anda adalah orang yang logis, Anda orang yang berkarakter. Sebagai orang yang logis dan berkarakter, keadaan ini bukanlah merupakan keadaan yang kebetulan yang hadir di dalam kehidupan Denny. Ini merupakan kurikulum yang tepat untuk meningkatkan kedewasaan dari Denny. Kalau kita berhadapan dengan orang tua, demikian tentunya banyak faktor, Den. Ada orang tua yang semakin tua juga banyak masalah, banyak keadaan, dia berubah sikapnya, bisa demikian terjadi. Tetapi sebagai anak yang dewasa, terimalah orang tua apa adanya. Ada orang yang mengatakan orang semakin tua menjadi makin seperti anak-anak. Ada orang mengatakan semakin orang menjadi tua, itu sifatnya kembali kepada anak-anak. Mungkin Denny dapat menerima keadaan ini. Tetapi bagaimana Pak kalau hal itu menjadi diskonstruktif, masih menjadi gangguan buat kami? Nah, saya percaya Denny menanyakan ini karena Anda sudah memiliki cara berpikir yang tepat. Oleh karenanya, jangan menjadikan hal ini menjadi masalah. Apa yang dilakukan oleh orang tua, curhat, apalagi negatif dan sebagainya, ya sedikit banyaknya, pertama Denny harus dapat menerima keadaan demikian. Namun, jika diberi kesempatan dalam momen yang baik, ya, dalam waktu yang santai, rileks dan sebagainya, ya Denny dapat menyampaikan sedikit masukan kepada orang tua. Dan itu tidak salah, selama disampaikan dalam santun dan hormat. Semoga Denny tidak terganggu dengan apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga Denny. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Franky. Ya, dari Yusak Palulungan, bagaimana kalau kesantunan kita disalahartikan oleh anak? Misalnya anak semakin ngelunjak. Terima kasih. Ngelunjak yang Bapak maksudkan tentunya yang seperti apa saya belum bisa menangkap, tapi baiklah kita bicara secara tatanan umum. Pak Yusak, saya percaya ketika orang tua mencontohkan sesuatu yang baik, yang santun, yang sopan kepada anak-anak, anak-anak dapat merasakan itu. Dan ketika anak-anak sudah keluar garis, nah ini sering orang tuanya berlaku overacting nih. Begitu anak-anak keluar garis, maka yang dilakukan orang tua adalah membentak, menahan, menghardik. Nah, ini yang kadang-kadang orang tua juga kelepasan, Pak Yusak. Ya. Jadi, jadi kurang ajar nih. Jadi ngelunjak nih. Ditekan kata kalimatnya. Kalau perlu pakai fisik. Nah, ini menjadikan keadaan menjadi lebih diskonstruktif. Ketika anak-anak keluar batas, tetap gunakan bahasa yang lembut. Tetap gunakan nada dasar tanpa berteriak. Kalau orang tua berteriak,
Mohon maaf ya, ibu-ibu biasanya kalau udah ngomelin anak, sampai anak-anak nggak tahu, ini mama lagi ngomel atau ngasih tahu, nggak tahu nih, karena nadanya tinggi terus. Jadi anak-anak bingung, ini mama lagi ngomel atau lagi ngasih tahu, nggak tahu, karena nadanya tinggi terus. Jadi anak-anak jadi bingung, ini bagaimana? Nah, ketika anak-anak Bapak Ibu rasakan sudah keluar garis, ada keluar batasan, sekali lagi, jangan kurang lembutnya, jangan kurang sayangnya. Sembari memberitahukan, nak, kamu sudah keluar batas. Kamu sudah keluar baris. Ajak mereka lagi masuk. Jangan dengan cara menekan, jangan dengan cara memaksa, karena dengan cara demikian akan menjadi lebih blunder, akan menjadi tidak jelas nanti urusannya. Oleh karenanya, saya percaya kelembutan akan mengalahkan kekasaran. Demikian Pak Yusak. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Frenggi. Pak Yusak nggak bisa memberikan respon karena ada di YouTube, ya, tidak bisa langsung tersambung. Akhir di saya masih ada satu pertanyaan, Pak Frenggi. Sampai di batas apa seseorang tersebut dikatakan terlanjur rusak dan tidak bisa lagi diperbaiki? Masih sehubungan dengan apa yang Pak Frenggi sampaikan mengenai medan peperangan, yaitu pikiran. Terima kasih Pak Sony. Yang saya kasihi Pak Sony dan teman-teman. Saya percaya tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Jadi saya belum melihat batas dari akhir perjuangan kita menghadapi hal-hal demikian. Masih ada harapan untuk memperbaiki keadaan yang terlanjur rusak tersebut. Selama kita memiliki kasih Tuhan, maka kasih kita akan terrealisasi dalam keadaan-keadaan tersebut. Jadi Pak Sony dan teman-teman, tetaplah semangat. Jadi saya melihatnya batasannya tidak ada, karena saya percaya pasti ada jalan keluar di atas semua hal-hal yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang merasa hands up dengan keadaan tersebut, marilah berpikir kembali. Keadaan ini pun terjadi karena kita. Kitalah pelaku atas semua yang terjadi dalam keadaan hidup kita. Oleh karenanya mintalah bimbingan Tuhan, pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan untuk kita menyelesaikan masalah demi masalah. Apapun itu, termasuk di dalam keluarga kita. Demikian Pak Sony. Terima kasih. Nah, muncul lagi terakhir, masih ada putaran terakhir nih Pak ya, masih diizinkan. Kak, bagaimana cara mengatasi kebiasaan overthinking yang paling cepat dan manjur? Nah, ini mintanya cespleng, Pak. Ya, ini rupanya overthinking. Hari-hari ini banyak yang overthinking, Pak, selama 2 tahun. Jadi, ada yang overthinking biasa, ada yang professional overthinkers, Pak. Yes. Nah, itu ada yang begitu. Ya, silakan, Pak. Pak Daniel, kalau orang sudah begini butuh liburan, nampaknya Pak. Butuh liburan dia. Bagaimana mengatasi kebiasaan overthinking yang paling cepat dan manjur? Mari kita hilangkan kata paling cepat dan manjurnya ya, karena semuanya perlu proses, ada mekanisme di dalamnya. Bagaimana mengatasi kebiasaan overthinking? Kebiasaan ini sekali lagi sudah dibangun sejak lama. Kebiasaan berpikir yang berkembang menjadi karakter, sifat, dan perilaku. Oleh karenanya bagaimana seseorang harus mengenali dirinya bahwa dia memiliki overthinking dalam satu hal. Dan menurut saya itu hal yang baik. Dia harus cepat-cepat menangkap keadaan dirinya dan berusaha untuk mengubahnya. Saya percaya ketika seorang menangkap dirinya ada overthinking dan biasanya ada kecenderungan negatif, maka seseorang yang menangkap simptom inilah yang akan memiliki jalan keluar lebih cepat ketimbang dia tidak tahu dan tidak mengenal dirinya dalam keadaan ini. Oleh karenanya itu Daniel, kalau memang ini merupakan pertanyaan personal, saya sangat bergembira karena Daniel menemukan perilaku demikian. Sekali lagi Daniel, bukan ingin melambatkan langkah Anda, tetapi tidak ada cara yang cepat, tidak ada cara yang lebih manjur, karena semuanya perlu proses yang sistematis. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih. Daniel Kurniawan, masih mau dilanjut pertanyaannya atau sudah cukup puas? Sudah Kak, terima kasih banyak. Thank you. Pak Timur, ini langsung menampakkan diri Pak Timur. Pak Timur. Ya. Terinspirasi pertanyaan sebelumnya itu overthinking. Nah. Saya ini adalah termasuk pakarnya dan pelaku aktif sampai hari ini ya. Dan saya juga sedang mengatasi hal ini.
saya berpikir overthinking saya ini adalah kasih karunia dan anugerah. Karena apa yang saya pikirkan itu kadang-kadang tembus, terjadi. Misalnya kemarin ya, beberapa waktu lalu, saya tuh berpikir terus anak saya mau kecelakaan. Seolah-olah pikiran itu masuk dalam pikiran saya, dan itu saya nangkapnya itu adalah suara Tuhan begitu. Akhirnya betul terjadi beberapa saat begitu, ada telepon bunyi deret, saya langsung tahu, Bu, anakmu jatuh. Itu belum telepon, belum diangkat itu. Terus kemudian kasus lagi. Anak saya yang satunya lagi, seolah-olah pikiran saya ngomong, anakmu yang satu juga mau jatuh gitu. Ya akhirnya jatuh. Ini tipe pikiran apa ini? Saya juga sedang berjuang apakah ini dari Tuhan atau tidak ya. Tapi pikiran saya ini selalu cepat berkembang, menganalisa, mengidentifikasi, tapi sering juga terjadi. Tapi saya lelah loh, begitu itu. Kadang-kadang ya tidak terjadi, tetapi seringnya terjadi. Mohon pencerahan untuk kasus saya ini. Pak Franky, terima kasih. Tuhan berkati. Apa yang disampaikan Pak Timur tidak mudah untuk dijawab. Pengalaman yang Pak Timur alami tentunya ada orang mengatakan pengalaman Adi Kodrati, ada yang mengatakan itu overthinking dan lain sebagainya. Semoga Bapak Ibu masih mengikuti ketika saya menjelaskan tentang otak kanan dan otak kiri manusia. Di mana otak kanan manusia lebih dominan diisi oleh wanita, perempuan, dominan menggunakan perasaan, intuisi. Jika Bapak Ibu juga mengikuti, saya juga mengatakan bahwa bukan berarti pria tidak menggunakan intuisi, tetapi logika lebih dominan. Tetapi bukan berarti mutlak bahwa laki-laki juga tidak menggunakan intuisi. Ada juga demikian. Pak Timur, dengan segala hormat, saya melihatnya dan saya mengamati apa yang Pak Timur sampaikan sebagai sebuah intuisi. Sebagai sebuah analisis, tadi Bapak katakan analisis atau diagnosis yang mendalam. Jadi jangan lelah dengan keadaan demikian, Pak. Jadi saya melihatnya secara sistematis boleh-boleh saja. Mungkin Pak Timur memiliki pengalaman yang cukup panjang sehingga bisa menganalisis demikian. Mengapa anak itu jatuh? Mungkin Pak Timur melihat bahwa anak ini kalau bawa motor atau bawa kendaraan cenderung cepat, cenderung ugal-ugalan, cenderung bagaimana dan sebagainya, sehingga intuisi Bapak mengatakan ini bisa terjadi kecelakaan. Dan sekali lagi Pak, ini bukan merupakan hal yang negatif tentunya. Ya, jangan lelah dengan keadaan demikian, tetapi kita bukan dalam hal ini bukan seperti ngeroh ya, seperti ngeroh begini dan begitu bukan, tetapi kita menjelaskannya secara sistematis. Contoh ya Pak. Kalau dalam kecepatan tinggi, resikonya tinggi kan ya Pak? Kecepatan tinggi pasti membawa resiko tinggi. Tetapi bukan berarti kecepatan rendah juga tidak memiliki resiko. Ada resikonya tetapi rendah. Nah, kelihatannya saya lebih masuk ke bagian ini bahwa apa yang Pak Timur alami merupakan kekuatan intuisi yang sudah terbangun melalui pengalaman pribadi yang selama ini Bapak miliki. Oleh karenanya Pak, ini mungkin orang ada yang bilang sixth sense gitu ya, sixth sense ya. Tetapi saya lebih ke arah ini merupakan analisis yang mendalam dari seorang sosok Pak Timur. Demikian Pak. Terima kasih Pak Franky. Bagaimana Pak Timur? Ya, tapi saya jujur lelah ya. Lelah melayani pikiran saya. Nah, sorry. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Namanya juga pemuritan Pak. Rawat jalan ya Pak. Rawat jalan. Nah, saya cek dulu apakah ada yang resen atau tidak. Ternyata tidak ada yang resen. Nah, baik, kalau begitu terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk pertemuan malam ini. Dengan segala senang hati dan berharap minta untuk Pak Franky tutup berkati kami dalam doa. Baik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pertemuan ini tidak akan pernah terwujud tanpa Tuhan. Dan pertemuan ini juga tidak akan pernah terwujud tanpa respon kami. Oleh karenanya kami bersyukur berada di dalam komunitas Nine ini.
kebenaran firman Tuhan disampaikan, dan dorong kami untuk mengimplementasikan dalam kehidupan kami. Teristimewa, ajar kami terus untuk kami berani untuk melihat keadaan dari isi pikiran kami. Agar yang benar, yang suci, yang disebut kebajikan sedap didengar ada di dalamnya. Berkati Bapak Michael Sony yang telah berlelah-lelah di dalam menggawangi, menjaga komunitas ini sampai saat ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh pelayanan beliau. Bapak Ibu yang hadir di ruangan virtual ini maupun di YouTube, kiranya berkat Tuhan turun atas kami semua. Terlebih Tuhan, saat ini juga kami teringat kepada saudara-saudara kami yang mengalami perang di Eropa, pengungsian besar-besaran, penderitaan yang mereka alami, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Mohon kemurahan Tuhan atas saudara-saudara kami. Dan kiranya Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan perlindungan. Kami akan akhiri pertemuan ini dan kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan menurunkan berkat-Mu atas kami semua. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus, tinggal menyertai kita saat ini, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Sony. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan pelayanan yang diberikan. Bapak Ibu, salam hormat, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati.